Baik, terima kasih. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman dasar, program studi mekanisasi perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara memprogram Arduino dengan memanfaatkan fasilitas dari simulator Arduino yang sudah disediakan di website Tinkercad yang merupakan hasil pengembangan dari perusahaan Autodesk. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat program Blinking LED yang tujuannya adalah menghidupkan dan mematikan suatu lampu LED pada microcontroller tersebut. Selanjutnya kita akan belajar terkait logika pemrograman yang umum atau sering digunakan atau diimplementasikan dalam membuat suatu program. Ada cukup banyak logika pemrograman, baik di bahasa pemrograman manapun. Cuman pada kali ini kita akan coba lihat logika-logika tersebut dalam bahasa pemrograman C. Mungkin yang pertama kita akan belajar tentang statement atau pernyataan, atau orang ada yang menyebut juga perintah, yaitu terkait statement if dan if else. Jadi kalau kita lihat artinya, if itu ya jika, dan if else itu jika dan lainnya. Jadi nanti kita akan menggunakan logika jika terjadi sesuatu, maka apa yang akan dilakukan, atau lainnya, jika kondisi yang tadi kita inginkan tidak kita temukan, kemudian kita dihadapkan pada kondisi lain, maka apa yang akan kita lakukan. Jadi perintah if dan if else ini dapat digunakan untuk membuat logika pengkondisian yang eh, kompleks ya tentunya. Oke, baik, mungkin langsung saja kepada contohnya. Kita akan menuju ke website Tinkercad lagi. Ya, kita akan menuju ke website Tinkercad. Ini kita mencoba untuk menggunakan perintah if yang pertama tentunya. Jadi oke, baik, sebelumnya ya, baik, mungkin kita akan mencoba logika if terlebih dahulu. Jadi idenya di sini adalah kita akan membuat lampu blinking lagi. Jadi implementasinya kita buat yang sederhana dulu. Kita menggunakan lampu blinking light lagi, yang mana nanti kita ingin uh, durasi kedip atau durasi blinking dari lampu ini itu berubah-ubah dengan kondisi if. Jadi nanti kita akan mendefinisikan terlebih dahulu durasi awalnya berapa, dan pada kondisi yang kita inginkan dia akan berkurang semakin cepat. Jadi nilainya semakin cepat, dan pada kondisi tertentu juga akan kembali lagi secara perulangan. Nah, mungkin kita menggunakan satu lampu LED saja terlebih dahulu. Kita menggunakan satu lampu LED. Kita buka dulu Tinkercad-nya. Oke, jika sudah terbuka, kita kembali lihat di kodenya. Nah, ini agak saya perbesar saja biar kelihatan kodenya. Nah, di sini untuk mempermudah, jadi ini saya definisikan dulu pinnya, pin 8, sehingga nanti kita tidak perlu lagi menulis 8, tapi kita cukup menggunakan namanya. Jadi di sini saya definisikan konstanta integer pin LED sama dengan 8, sehingga artinya pin LED ini adalah nilainya 8 seperti yang di kemarin. Nah, kemudian ini juga kita bisa membuat suatu komentar dalam bahasa pemrograman dengan memberikan garis miring 2 ya, slash slash, seperti ini. Oke. Jadi untuk yang pertama adalah kita ya buat saja suatu nilai untuk durasi awalnya. Suatu nilai untuk durasi awalnya pada void loop-nya, pengulangannya.
Mungkin kita buat komentar biar jelas. Durasi awal adalah 1 detik atau 1000 milisekon. Nah, bagaimana cara menulisnya? Kita cukup membuat suatu nilai integer di situ, namanya apa? Durasi sama dengan 1000. Jangan lupa titik koma. Kemudian mohon maaf, ini di luar saja. Kita buat di luar di sebelum void loop biar ini tidak diproses terus-menerus. Jadi kontrol kita cut saja, cut. Kemudian taruh di sini. Kalau kita masukkan di dalam, nanti dia diproses terus-menerus pendefinisiannya. Padahal kita hanya perlu mendefinisikan 1 kali ini. Nah, kemudian kita buat saja catatan ya biar tidak lupa. Jadi setiap proses looping atau pengulangan, nilai durasi dikurangi, kita buat saja 200 milisekon. Jadi nanti setiap proses dia akan dikurangi 200 milisekon. Mungkin jadi durasi akhir sama dengan durasi dikurangi 200. Jadi ini artinya adalah kita membuat suatu nilai baru yang namanya durasi akhir yang akan kita gunakan nanti, di mana durasi akhir ini adalah durasi dikurangi 200 setiap pengulangan. Kemudian kita harus membuat suatu kondisi bagaimana kalau nanti nilainya habis. Jadi ini kan kita definisikan pertama durasi adalah 1000, kemudian durasi akhir adalah 1000 tadi, atau durasi dikurangi 200. Ini akan pada kondisi tertentu dia akan menjadi 0, kemudian menjadi minus. Nah, ini kita tidak inginkan menjadi seperti itu, sehingga disinilah fungsi if itu atau logika if itu kita terapkan. Jadi kita tulis saja if durasi akhir itu kurang dari sama dengan 0, maka durasi akhir adalah 1000. Seperti itu. Kita tutup pakai kurung kurawang. Atau ini biar penulisannya enak, kita buat seperti ini. Jadi if itu kita tuliskan dengan statement if, kemudian dalam kurung kondisinya apa, ini kondisinya, kemudian apa yang terjadi kalau kondisi ini terpenuhi. Seperti itu. Jangan lupa titik komanya ini di sini. Nah, kemudian apa yang kita minta di sini adalah kita hidupkan lampu LED dengan delay apa? Nah, delaynya adalah kita gunakan durasi akhir. Wait. Jadi ini kita ubah saja kata-katanya, menunggu sesuai durasi akhir. Nah, ini juga sama. Jadi ini kita ganti juga dengan durasi akhir. Nah, seperti ini. Jadi dia akan on off dengan jeda durasi akhir, yang mana durasi akhirnya itu berubah-ubahnya tadi dari kondisi 1000 dikurangi setiap proses pengulangan dia dikurangi 200 sampai kemudian 0. Ketika 0 dia kembali menjadi 1000 lagi. Jadi di sini ada pengkondisian if yang akan memeriksa apakah dia nilainya sudah 0 atau bahkan mungkin kurang dari 0. Cuman pada kondisi ini karena dia bulat ya,
1000 dikurangi 200 nanti hasilnya akan menemukan posisi 0, kecuali kita pengurangannya angkanya tidak bulat, mungkin saja nanti bisa negatif seperti itu. Nah, mungkin kita coba dulu, kita jalankan simulasinya. Nah, ini ada kesalahan. Oke. Oh ya, ini mohon maaf. Ini tidak perlu kita rubah ya. Kita tidak perlu menggunakan durasi akhir, langsung saja karena kita hanya punya satu nilai ya, durasi saja. Oke. Oke. Oh, ini mas. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari lambat, cepat-cepat. Jadi ini akan durasi dari hidup dan matinya lampu ini dia dinamis ya, dinamis sekali. Seperti itu. Oke. Jadi silakan mungkin nanti dicoba juga agar memahami prosesnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencoba logika if else ya. Jadi di sini ada dua kondisi atau ada dua aksi ya, aksi yang akan dilakukan jika kondisinya tidak terpenuhi seperti itu. Jadi mungkin ini akan sedikit berbeda dari yang tadi. Nanti mungkin langsung saja kita tuliskan aja. Nah, ini mungkin saya sekalian contohkan bagaimana menulis suatu komentar tapi yang dia bentuknya paragraf. Ini kita hapus saja dulu. Jadi kalau kita mau menuliskan komentar yang bentuknya paragraf atau maksudnya ada beberapa baris, itu kita pakai garis miring sama bintang, kemudian langsung kita tulis. Jadi dia diapit oleh garis miring bintang dan bintang garis miring. Jadi semua yang berada di antara dua ini itu akan dianggap sebagai suatu komentar. Jadi kondisi yang kita inginkan adalah jika durasi kurang dari 100 milisekund atau sama dengan ya, kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan 100 milisekund, maka proses dihentikan dulu, dihentikan sementara waktu selama 2 detik, kemudian nilai durasi dikembalikan ke 1000 seperti itu. Dan jika nilainya tidak memenuhi yang tadi, nanti kita akan tuliskan di kondisi else-nya yang pertama. Jadi cara menulisnya yang pertama adalah kita tulis saja if durasi kurang dari sama dengan 100, maka kita tuliskan di sini. Kita tadi proses dihentikan ya, kita menggunakan perintah delay selama 2 detik ya, berarti 2000.
Setelah dihentikan 2 detik, apa yang dilakukan? Durasi kita kembalikan menjadi 1000, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menulis else? Ini langsung setelah tutup kurung kurawal yang miliknya if, kita langsung tuliskan else. Dilanjutkan dengan kurung kurawal buka dan diikuti dengan kurung kurawal tutup. Ini kita enter saja. Nah, ini yang ada di antara kurung kurawalnya else inilah kondisi yang di luar tadi, di luar kondisi if. Kondisi if yang kita definisikan durasi kurang dari sama dengan 100. Nah, selain kondisi ini apa yang dilakukan, yaitu durasi kita ingin seperti yang tadi saja. Durasi adalah durasi dikurangi, mungkin ini kita percepat saja 100, kalau tadi 200 ya. Jadi di sini mungkin kita buat catatan nilai durasi dikurangi 100 milisekund secara terus-menerus. Nah, nilai durasi ini tetap kita gunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu LED. Nah, seperti ini. Ini jangan lupa titik koma. Oke, mungkin kita coba saja. Ya. Jadi dia akan tadi dinamis durasinya. Nah, ketika sudah sampai di 100, dia berhenti 2 detik. Berhenti ketika mati tadi, kondisi mati. Ini cepat. Habis, berhenti 2 detik, jadi 1000 lagi. Seperti itu terus menerus. Oke. Itu cukup jelas ya penggunaan if dan else. Oke. Kita stop dulu. Ya, silakan nanti dicoba juga. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke logika yang lain, yaitu logika while. Logika while atau perintah ataupun statement while ini dia berfungsi untuk menjalankan suatu program secara terus-menerus selama kondisi yang didefinisikan atau diminta oleh while ini terpenuhi. Jadi kalau terpenuhi ya dia dijalankan terus, kalau tidak terpenuhi maka program akan berhenti. Seperti itu. Berbeda dengan if ya. Kalau while ini kita tidak bisa menentukan banyaknya perulangan. Tidak bisa ditentukan dengan pasti. Intinya adalah selama kondisi tersebut terpenuhi, maka apa yang ada di dalam while ini akan dijalankan. Seperti itu. Mungkin langsung saja kita ke implementasinya. Baik, kita sudah masuk di Tinkercad kembali. Kita akan coba kondisi while ya, logika while. Di sini idenya ini sudah saya hapus yang tadi program sebelumnya yang logika if else. Jadi kita akan mencoba 2 while sekaligus. Yang pertama adalah kondisi durasi lebih dari 0. Jadi jika durasinya lebih dari 0, maka kita ingin menjalankan program A hingga kondisi tidak terpenuhi. Dan nanti ada kondisi yang lain, while yang lain, jika durasi kurang dari 1000, jalankan program B dalam hal ini hingga kondisi tersebut tidak terpenuhi. Statement while itu kita menuliskannya adalah dengan while, kemudian kita tuliskan kondisinya nanti di dalam kurung sama-sama dengan if, kemudian program yang ingin kita jalankan ketika kondisi tersebut terpenuhi itu di dalam kurung kurawal sama seperti ini. Jadi ini program A nantinya. Ini while yang pertama ya, program A. Nah, kondisinya apa tadi?
durasi lebih dari 0. Jadi kondisinya adalah durasi lebih dari 0. Kita jalankan program A. Program A apa? Kita buat saja program A adalah kita ingin program A itu lampu LED-nya kedip setiap 500 milisekon, seperti itu. Nah, jadi kita buat saja, berarti perintahnya sama, digital write pin LED ya, karena kita sudah definisikan pin LED high, jangan lupa titik koma, kemudian kita delay 500, kemudian kita matikan digital write pin LED, kita matikan low, kemudian kita delay lagi 500 milisekon, seperti itu. Nah, agar kondisi ini kita buat ya, kondisinya menjadi suatu saat menjadi tidak terpenuhi, kita minta dia untuk mengurangi durasi setiap proses pengulangan sebanyak 100. Jadi pada suatu kondisi nanti durasi ini tidak lagi menjadi lebih dari 0 karena dikurangi terus menerus, seperti itu. Nah, kemudian kita buat juga kondisi yang lain. Nah, ini kan nanti kalau ini kita jalankan atau kita coba jalankan dulu seperti ini, kita jalankan, kita baru punya satu kondisi ya. Ini dia akan jalan dengan durasi setengah detik ya, sampai durasinya habis. Oke, ini berarti durasinya sudah habis karena 1000 dikurangi 100 secara terus menerus akan habis, dan ini selesai, berhenti, tidak terjadi lagi, seperti itu. Oke, baik, tadi sudah kita simulasikan kan kalau kita dengan satu kondisi di mana ditemukan suatu kondisi yang tidak terpenuhi karena durasinya pasti habis. Nah, ini selanjutnya kita buat kondisi yang lain untuk menutupi kondisi tadi. Sama caranya, kita buat suatu logika while yang mana durasinya adalah kurang dari 1000, atau karena tadi kan kita habiskan ya. Nah, ini rencananya kita kembalikan. Jadi bentuknya sama. Jadi dengan kondisi durasi kurang dari 1000, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan adalah tentunya kita buat satu indikator yang sama. Kita hidupkan dan matikan satu LED ini. Sama saja, kita buat digital write pin LED itu high. Ini saya lupa, ini kita buat nama dulu program B ya, program B. Agar beda, lampu LED kedipnya cepat saja, jadi ketik biar kita tahu bedanya nanti. Ini waktu kondisi A, program A yang jalan atau program B yang jalan. Jadi lampu LED hidup dengan delay 100 milisekon. Oke, kemudian dia mati juga, jadi dia berkedip, hidup dan mati. Pin LED low, delaynya 100. Nah, ini agar dia juga ketemu kondisi yang tidak sama, maksudnya kita buat suatu kondisi yang tidak ditemukan lagi, nantinya adalah durasi kita tambah 100 sini. Oke, nah jadi ini
kondisi yang berlawanan ya antara program A dan program B. Coba kita simulasikan. Ini yang sedang jalan program A karena dia lambat ya. Nah, ini jadi cepat, ini program B. Ini program A lagi, lambat. Ini program B. Cepat. Seperti itu. Ya. Jadi di sini adalah kondisinya dengan durasi yang berbeda. Ketika durasi lebih dari 0, maka dia jalan dengan program A sampai durasi itu habis ya. Kemudian dia ubah durasinya ditambah terus sampai dia tidak memenuhi kondisi kurang dari 1000. Seperti itu, dia jalan dengan program B. Ya, saya rasa itu penjelasan untuk logika while. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang logika for atau for statement, perintah for ya. Nah, perintah for ini berbeda dengan perintah while, yang mana tadi while itu berjalan selama kondisinya terpenuhi. Sehingga kita tidak bisa menentukan atau mengatur dia terjadi berapa kali. Nah, ini dengan logika for, jika kita ingin melakukan suatu perintah dengan pengulangan yang tertentu yang kita ingin kita lakukan, misal 5 kali, 10 kali. Nah, itu dengan perintah for ini, for statement ini, kita dengan mudah akan bisa melakukan itu. Jadi kita mau, misal tadi kita menjalankan program A dan program B, kan kita tidak tahu di situ dia terjadi berapa kali. Nah, di sini seandainya nanti kita ingin menjalankan suatu program, misal program A, itu sebanyak 5, 10, bahkan 100 kali atau 1000 kali, itu dengan mudah kita bisa melakukannya dengan for ini. Nah, mungkin kita langsung saja menuju ke simulator programnya. Baik, di sini kita sudah di simulatornya, di Tinkercad. Ini tadi sudah saya hapus semua, kita tetap menggunakan contoh blinking LED saja. Kita lihat kita coba fenomenanya logika for ini melalui indikator lampu LED, satu lampu LED. Baik, idenya di sini adalah kita ingin nanti menjalankan lampu ini berkedip. Misal yang pertama kita coba saja 10 kali ya. Jadi di sini kita tentukan durasinya 1 detik, tetap saja. Jadi pertama kita tuliskan saja, idenya adalah pengulangan sebanyak 10 kali lampu LED berkedip ya. Oke. Ini. Jadi perintahnya adalah for. Kita buat kondisinya, kita tentukan dulu, kita perlu membuat suatu variabel karena for ini dia memerlukan suatu variabel untuk menghitung langkahnya. Jadi kita buat saja semisal integer datanya, kita buat variabelnya i saja, i sama dengan 1, kemudian titik koma ya, i kurang dari sama dengan 10, titik koma lagi, i plus plus. Nanti akan kita jelaskan apa artinya itu. Kemudian selanjutnya kita buat kurung kurawal juga. Ini untuk apa yang akan dijalankan selama kondisi for-nya tadi terpenuhi. Sama saja, mungkin kita buat digital write pin LED high, kemudian kita beri delay ya biar terlihat berkedipnya 500.
digital write pinlet low, delay lagi 500, seperti itu. Kemudian mungkin kita beri waktu tambahan di sini agar ada jedanya. Jadi kita bisa mengidentifikasi proses pengulangannya. Delay sesuai durasi. Seperti itu. Jadi antar pengulangan for itu nanti di delay selama durasi. Mungkin biar agak terlihat kita naikkan durasinya menjadi 3 detik ya. 3 detik. Jadi di sini ini 10 kali. Oke. Mungkin kita coba kita run simulasinya. Nah, ini dia akan berkedip sebanyak 10 kali. Kalau sudah 10 nanti dia akan menunggu 3 detik baru kedip lagi 10 kali. Nah ini sudah 10 kali berarti. Nah ini mulai lagi dia 10 kali berkedip. Nah ini berhenti lagi. Seperti itu. Nah ini seperti apa penjelasannya. Jadi ini for, jadi sesuai artinya ya untuk nilai I yang mulai dari 1 dan selama I kurang dari sama dengan 10, maka I ini dijumlahkan terus, plus itu dijumlahkan terus, ditambah 1 terus nilainya. Jadi ketika I dia akan mulai dari 1, selama nilainya belum mencapai 10 atau kurang dari 10, itu dia akan ditambah, berarti dia akan menjalankan I1, dia menjalankan 4 baris perintah ini. Kemudian dia akan ditambahkan 1 berarti menjadi I2, dijalankan lagi seperti ini. Ditambahkan lagi I3, dijalankan lagi sampai dia I10. Kalau sudah 10 dia berhenti. Kenapa kok berhenti? Karena di sini ada delay selama durasi 3 detik. Seperti itu baru kita mengulang lagi dari baris ke-13 prosesnya. Seperti itu. Mungkin kita simulasikan ini biar kelihatan ya. Jadi mungkin 3 kali saja. Setiap 3 kali dia akan berhenti 3 detik. Nah, berhenti 3 detik. Kedip lagi 3 kali. Berhenti lagi 3 detik. Berkedip 3 kali. Berhenti 3 detik. Seterusnya seperti itu. Ya, cukup mudah saya rasa. Silakan nanti dicoba diimplementasikan 3 logika tadi yang cukup umum untuk digunakan selama kita membuat suatu program. Mungkin untuk penjelasan terkait pemrograman bahasa C di microcontroller Arduino ini terkait logika-logikanya saya rasa sudah cukup. Nanti silakan dikembangkan lebih jauh melalui modul yang sudah saya bagikan juga melalui e-learning seperti itu. Baik, terima kasih, tetap semangat untuk kita semua. Salam sukses.